Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martina Ahdina dengan NPM 19103030096. Saya dari Prodi S1 Pendidikan IPA kelas IPA 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Dengan materi ini didasarkan pada KD 3.8 dan 4.8 kelas 9 IPA SMP. Untuk pokok bahasan materi yang akan dibahas, yang pertama meliputi molekul dalam benda mati dan makhluk hidup. Yang kedua, atom dan partikel penyusunnya dengan submateri lain yang ada di dalamnya berupa partikel subatom, perkembangan teori atom, serta nomor atom dan nomor massa. Serta yang ketiga adalah karakteristik bahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pokok bahasan yang pertama mengenai molekul dalam benda mati dan makhluk hidup. Materi yang ada di sekitar lingkungan tersusun atas molekul-molekul yang mempunyai rumus kimia tertentu. Jenis atom, perbedaan jumlah atom dalam suatu molekul bersifat tertentu dan tetap. Perbedaan susunan molekul dalam zat, perbedaan jenis ikatan menyebabkan zat-zat mempunyai sifat yang berbeda. Contohnya seperti gambar berikut. Di sini terdapat kayu yang dibuat menjadi pensil dan amilum yang ada pada umbi kentang. Nah, pada umbi kentang mengandung pati atau amilum yang dapat dimakan juga sebagai sumber energi. Sementara pati disusun oleh molekul-molekul berantai panjang. Kemudian, antara molekul glukosa satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh atom oksigen dengan ikatan glikosida. Untuk bahasan yang kedua mengenai atom dan partikel penyusunnya, yang memuat partikel subatom, di mana atom tersusun atas partikel-partikel penyusun berupa proton, elektron, serta neutron. Dengan proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron bermuatan netral. Sementara, neutron dan proton membentuk inti atom dan elektron menempati kulit-kulit atom sekitar inti, seperti pada gambar berikut. Untuk pengertian atom, ion, dan molekul sendiri yaitu atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat unsur, sehingga atom ini merupakan partikel dasar dari penyusun materi. Ion merupakan atom yang memiliki muatan listrik yang terdiri dari dua jenis. Ion bermuatan positif disebut kation, dan ion bermuatan negatif yang disebut anion. Untuk molekul sendiri merupakan gabungan dari dua atom atau lebih yang merupakan partikel penyusun senyawa. Nah, molekul ini ada 3 jenis. Yang pertama molekul unsur, molekul senyawa, dan juga molekul dalam kehidupan sehari-hari. Untuk molekul unsur ini terdiri dari unsur-unsur yang sejenis. Sementara molekul senyawa terdiri dari unsur-unsur yang berbeda jenis atau tidak sejenis. Contohnya seperti molekul senyawa dari air atau H2O dan gula C6H12 dan O6. Serta molekul dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam metana, air, serta oksigen. Nah, selanjutnya mengenai perkembangan teori atom. Pada tabel ini disebutkan ada 5 ilmuwan yang telah mengemukakan teori atom. Untuk yang pertama, John Dalton. Secara inti, beliau mengemukakan bahwa model dari teori atom ini seperti bola pejal atau hanya berbentuk bulat. Sementara pada J.J. Thomson, bahwa teori atom ini seperti roti kismis. Untuk Rutherford, yaitu inti atom bermuatan positif yang dengan elektronnya melintasi dan mengelilinginya. Sedangkan Bohr ini lintasannya terdapat tingkatan lagi. Dan mekanika kuantum atom ini terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Kemudian untuk nomor atom dan nomor massa ditentukan oleh jumlah dari neutron, proton, dan elektron. Nah, nomor atom dan nomor massa dapat dilambangkan seperti pada gambar berikut. X merupakan lambang unsur. Untuk lambang A merupakan nomor massa,
dan Z merupakan nomor atom. Nah, contohnya seperti pada gambar di sampingnya, di sini terdapat unsur kalium yang dilambangkan dengan K dan terdapat nomor massa 39 dan nomor atomnya 19. Nah, dari adanya nomor massa dan nomor atom tersebut, maka dapat diketahui berapakah jumlah proton, berapakah jumlah elektron, serta berapa jumlah neutron pada unsur tersebut. Nah, untuk mencarinya, proton itu sama dengan nomor atomnya, atau di sini tertulis 19. Sementara elektron dapat dicari dengan proton dikurangi dengan muatan. Karena muatannya 1, maka protonnya tadi adalah 19. 19 dikurangi 1 adalah 18. Dan neutronnya sendiri dapat dicari dengan nomor massa dikurangi nomor atom, di mana 39 dikurangi 19 adalah 20. Nah, untuk bahasan yang berikutnya mengenai karakteristik bahan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik suatu bahan ditentukan oleh jenis unsur penyusunnya dan struktur molekul-molekul yang menyusun bahan tersebut. Contohnya yaitu intan dan grafit, di mana pada intan ini masing-masing atom karbonnya mengikat 4 atom karbon lain dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral. Kemudian, karena hal tersebut, maka membuat intan bersifat sangat kuat dan keras, serta memiliki titik lebur hingga 355 derajat Celcius. Sementara itu pada grafit, atom C-nya berikatan dengan 3 atom C lainnya, membentuk lapisan heksagonal. Nah, antar lapisan diikat oleh satu gaya yang disebut dengan gaya van der Waals yang lemah, sehingga grafit lebih rapuh dibandingkan dengan intan. Adanya struktur grafit yang sedemikian rupa tersebut menyebabkan elektron mudah berpindah-pindah, sehingga grafit merupakan bahan yang bagus sebagai penghantar listrik. Oleh karena itu, grafit biasanya juga digunakan sebagai elektroda pada baterai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.